Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Lydia Longley. Saya mahasiswi semester 6 ruangan 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi paroki. Dalam pembahasan materi ini ada 3 hal penting yang akan saya bahas. Yang pertama, sifat-sifat esensial hukum. Berbicara tentang sifat-sifat esensial hukum, pastinya kita akan merujuk pada pandangan Santo Thomas Aquinas. Dalam menentukan keabsahan hukum, Santo Thomas Aquinas menerapkan adanya 4 sifat esensial dari hukum, yakni yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi atau rationalis ordinatio. Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena hukum dibuat untuk mengikat tindakan masyarakat. Menurut Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui berbagai pertimbangan serta proses panjang dalam akal budi manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekhasan dari manusia, di mana untuk membedakan manusia dengan makhluk lain, yakni akal budi. Menurut Santo Thomas Aquinas, hukum merupakan suatu aturan, kaidah, ukuran dari tindakan manusia. Semua tindakan manusia yang dapat diukur dan diatur oleh akal budi dapat masuk dalam kategori tindakan hukum dalam arti yang sesungguhnya. Menurut Thomas Aquinas, suatu tindakan sederhana yang dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai aturan dapat diartikan sebagai hukum. Manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi atau animal rasional. Hukum sendiri merupakan aturan dan ukuran untuk tindakan manusia. Oleh karena itulah suatu tindakan akan benar-benar sebagai tindakan manusia kalau berkaitan erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Menurut Thomas Aquinas, esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi manusia itu sendiri. Hukum menurutnya sangat berkaitan erat dengan akal budi praktis, yang merupakan suatu tindakan yang berkaitan erat dengan aktivitas atau operasi. Perlu diketahui bahwa akal budi bertujuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu, setiap kehendak atau tindakan manusia itu atas dasar pertimbangan akal budi atau rasio manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehendak sangat berkaitan erat dengan akal budi. Lalu sifat yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum comuni. Sifat esensial hukum yang kedua adalah bonum comuni atau kebaikan bersama. Di mana hukum yang dibuat oleh akal budi praktis harus memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Oleh sebab itulah hukum ditunjukkan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat dan demi kebaikan bersama atau bonum comuni. Karena menurut Santo Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia ialah mengetahui dan mencintai Tuhan yang dieksklusikan dari ciptaan irasional. Sifat yang ketiga yaitu pembuat hukum. Sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dan dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Sehingga menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah pembuat hukum haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak ataupun seorang personal publik. Intinya bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang memiliki hak dan wewenang
untuk membuat hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan sifat hukum yang terakhir adalah promulgasi hukum. Sifat esensial hukum yang keempat adalah promulgasi hukum. Promulgasi artinya diumumkan atau dipublikasikan. Hukum yang telah dibuat harus diumumkan agar diketahui oleh orang banyak. Karena hukum dibuat untuk dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat untuk kebaikan bersama. Sehingga hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat tindakan masyarakat. Maka menurut Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada di tempat. Sebab, menurutnya, orang tersebut akan tetap terikat hukum apabila ia diberitahu mengenai hukum yang berlaku di tempat ia berada. Hukum juga akan tetap berlaku di masa depan sekalipun hukum tersebut telah dibuat di masa lalu. Sebab pengumuman atas hukum tersebut bersifat tertulis dan diteruskan. Dan itu adalah poin yang pertama yang ingin saya jelaskan. Lalu poin yang kedua yaitu berkaitan dengan alasan mengapa gereja membutuhkan hukum. Mengapa gereja membutuhkan hukum? Yang pertama, berbicara tentang gereja, kita tidak boleh mendefinisikan gereja secara fisik. Artinya bahwa definisi gereja tidak hanya dalam artian gedung atau sebuah bangunan. Namun yang mau saya jelaskan adalah gereja dalam artian umat Allah atau kumpulan orang-orang yang beriman atau percaya kepada Kristus. Itu berarti bahwa gereja adalah komunitas masyarakat. Lalu mengapa gereja membutuhkan hukum? Karena gereja adalah komunitas, maka perlu adanya hukum. Hal ini tidak terlepas dari bahasa klasik yaitu ubi societis atau ibius, ubi societis ibius, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan erat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain. Mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukum. Kedua, hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Intinya bahwa gereja membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, karena gereja adalah sebuah komunitas. Maka dalam komunitas tersebut harus memiliki hukum untuk mengikat tindakan atau kehendak masyarakat tersebut. Lalu poin yang ketiga yaitu tempat hukum cinta kasih dalam gereja Katolik. Berbicara tentang hukum cinta kasih berarti kita berbicara tentang hukum yang tertinggi dalam gereja Katolik. Karena hukum cinta kasih adalah hukum yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Berbicara tentang cinta kasih berarti berbicara tentang Yesus Kristus. Karena gereja didirikan oleh Yesus Kristus, maka Yesus adalah pusat hidup gereja. Pribadi Yesus Kristus adalah norma tertinggi dalam gereja, yakni hukum cinta kasih. Hukum gereja harus mengabdi kepada hukum fundamental, yakni hukum cinta kasih. Maka hukum cinta kasih adalah roh dari hukum gereja. Jadi hukum cinta kasih sangat besar dan sangat tinggi dalam gereja Katolik. Karena hukum perjanjian baru adalah hukum cinta kasih, sedangkan hukum yang lain dalam gereja Katolik merupakan hukum sekunder. Namun, cinta kasih itu harus dijelaskan secara konkret dan real dalam tatanan nilai dan bersifat universal. Dengan demikian, di balik norma hukum tersembunyi norma cinta kasih. Karena itu, hukum dan cinta kasih tidak perlu dipertentangkan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam gereja Katolik, hukum cinta kasih memiliki tempat yang sangat tinggi dan besar,
Karena hukum cinta kasih merupakan hukum tertinggi di atas hukum-hukum yang ada dalam gereja Katolik. Sedangkan dalam kitab hukum kanonik terdapat beberapa ungkapan tentang hukum cinta kasih, yaitu yang pertama, kodeks diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa atau salus animarum adalah hukum yang tertinggi, yang terdapat dalam artikel 1752. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sebagaimana cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan kristalisasi dan intisari dari semua hukum. Demikian juga keselamatan jiwa-jiwa merupakan intisari dan tujuan utama setiap norma hukum kanonik. Lalu yang kedua, dalam sistem hukum perundang-undangan, Gereja Katolik ada tempat terhormat dalam prinsip-prinsip hukum ekuitas, yang artinya sama, sejajar, dan melakukan keseimbangan dan bagi secara adil. Prinsip ini berhubungan dengan keluasan dan kearifan. Jadi, undang-undang selalu menuntut keseragaman dalam tindakan dan perilaku. Dengan demikian, kitab hukum kanonik tidak bermaksud menggantikan iman, rahmat, karisma, dan cinta kasih, namun membantu dan menuntun keteraturan dalam masyarakat. Oke teman-teman, itulah 3 hal atau 3 poin penting yang saya bahas dalam materi administrasi paroki. Jadi intinya bahwa menurut Santo Thomas Aquinas yang pertama ada 4 sifat hukum secara esensial. Yang pertama, hukum itu dibuat dengan akal budi. Yang kedua, hukum dibuat dengan tujuan demi kebaikan bersama atau bonum commune. Yang ketiga, pembuat hukum. Lalu yang keempat, hukum itu perlu dipublikasikan atau diumumkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan alasan mengapa dalam gereja Katolik perlu adanya hukum. Karena gereja Katolik itu merupakan komunitas dan hukum itu tidak dapat terpisahkan. Karena keduanya saling mengikat, di mana untuk mengikat tindakan atau kehendak masyarakat perlu adanya hukum agar tidak terjadi kekacauan. Lalu yang ketiga, tempat hukum cinta kasih dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, hukum cinta kasih memiliki tempat yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena hukum cinta kasih itu berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Sedangkan hukum-hukum yang lain merupakan hukum sekunder. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.